warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Febri Yusnida Purba dengan NIM 2003200055. Sesuai dengan judul di sini, saya akan membahas mengenai panduan teknis budidaya kelapa sawit. Baik, langsung saja saya membahasnya. Kelapa sawit memiliki organ vegetatif berupa daun, batang, dan akar, serta organ reproduksi berupa bunga dan daun. Daun kelapa sawit merupakan daun majemuk. Daunnya menyerupai daun kelapa. Panjang pelepah daun sekitar 6,5 sampai 9 meter. Dan semakin pendek pelepah daun, semakin banyak kelapa sawit yang dapat ditanam per satuan luas, sehingga semakin tinggi produksinya. Batang. Umur ekonomis tanaman sangat dipengaruhi oleh pertambahan tinggi batang per tahun. Semakin rendah pertambahan tinggi batang per tahun, semakin panjang umur ekonomis tanaman. Batang mempunyai fungsi salah satunya sebagai struktur yang mendukung daun, bunga, dan buah. Selanjutnya ada akar. Fungsi dari akar itu sendiri untuk menunjang struktur batang di atas tanah, menyerap air dan unsur-unsur hara dari dalam tanah sebagai salah satu alat respirasinya. Sistem perakaran kelapa sawit merupakan sistem akar serabut, terdiri dari akar primer, sekunder, dan tersier dan kuarterner. Selanjutnya, ada bunga kelapa sawit merupakan tanaman monoecious dan yang artinya itu bunga jantan dan bunga betina terdapat pada satu pohon. Kemudian, buah pada kelapa sawit atau biasa kita sebut sebagai brondolan terkumpul di dalam tandan. Dalam satu tandan terdapat sekitar 1.600 brondolan. Tanaman muda akan menghasilkan 20-22 tandan per tahun. Jumlah tandan buah pada tanaman tua sekitar 12-14 tandan per tahun. Kemudian ada buah. Buah pada kelapa sawit atau yang biasa kita sebut itu sebagai brondolan terkumpul di dalam satu tandan. Dalam satu tandan itu terdapat sekitar 1.600 brondolan. Tanaman muda akan menghasilkan 20-22 tandan per tahun. Jumlah tandan buah pada tanaman tua sekitar 12-14 tandan per tahunnya. Lalu, pada ekologi kelapa sawit dapat tumbuh pada jenis tanah porzolik, latosol, alluvial, atau regosol. Nilai pH optimal pada 5-5,5. Kelapa sawit menghendaki tanah yang gembur, subur, datar, dan memiliki lapisan solum yang dapat pada lapisan padas. Untuk tahap pertumbuhan utama skala BBCH yaitu 1. Perkembangan tunas, 2. Perkembangan daun, yang ketiga ada pembentukan tunas-tunas samping, yang keempat ada pemanjangan cabang, yang kelima ada organ perbanyakan vegetatif, yang keenam ada kemunculan tunas utama, selanjutnya ada perkembangan buah tandan, yang terakhir ada pematangan buah dan biji. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembibitan. Di samping jenis tanah, kualitas bibit merupakan faktor utama yang paling menentukan tingkat produksi. Dengan demikian, perlu pengelolaan pembibitan dengan memperhatikan 3 faktor utama pemilihan. Pemilihan bibit unggul, pemeliharaan bibit selama di pembibitan, dan juga seleksi bibit. Kemudian penanaman kelapa sawit yang pertama itu ada pemancangan. Pemancangan dilakukan untuk menentukan tempat yang akan ditanami kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam. Kemudian pembuatan lubang dan pemupukan. Pembuatan lubang tanam dilakukan minimal 1 bulan sebelum dilakukannya penanaman dengan menggunakan alat pengukur. Kemudian identifikasi pokok. Yang pertama, identifikasi abnormal pada fase vegetatif. Pada bagian vegetatif, gejalanya antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada bercak oranye, bertunas, kurus akibat hama, pokok raksasa, tetapi buahnya itu nggak ada. Yang kedua itu ada identifikasi abnormal pada fase generatif. Pada bagian generatif, gejalanya antara lain yaitu
Yang pertama itu ada buah padatan dan mengalami aborsi dan membusuk. Yang kedua ada buah tersusun sangat rapat dan kecil-kecil. Dan yang terakhir itu ada tidak berbuah. Selanjutnya pemeliharaan tanaman. Kelapa sawit memerlukan kondisi yang optimum untuk dapat tumbuh dan berproduksi yang tinggi dan berkelanjutan sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi yang diharapkan yaitu tidak adanya persaingan dalam pengambilan unsur hara. Yang kedua itu ada suhu dan kelembapan yang optimum. Yang ketiga ada penyinaran yang optimum. Yang keempat ada tekstur tanah yang baik. Untuk mendapatkan kondisi tersebut perlu dilakukan pekerjaan konversasi tanah dan pengendalian gulma. Pengendalian gulma meliputi pekerjaan-pekerjaan berikut. Yang pertama, pengendalian lalang. Yang kedua, garuk piringan. Yang ketiga, penyemprotan piringan, pasar pikul, dan tempat pengumpulan hasil atau TPH. Bongkar tumbuhan pengganggu. Dan yang terakhir, babat pakisan. Unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit yaitu unsur hara dibedakan menjadi dua, unsur hara mikro dan unsur hara makro. Yang termasuk unsur hara makro adalah N, P, K, Ca, dan Mg. Unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Apabila kurang sedikit saja, pertumbuhan tanaman akan terganggu, dan apabila kelebihan sedikit saja, tanaman akan keracunan. Berikut merupakan unsur hara yang diperlukan dan gejala yang ditimbulkan jika kekurangan unsur hara. Yang pertama, nitrogen. Jika kekurangan nitrogen, daun akan menjadi pendek dan keras. Yang kedua ada fosfor. Jika kekurangan ini akibatnya batang dan tandan akan mengecil. Yang ketiga ada kalium. Akibat jika kekurangan kalium yaitu terdapat bercak berwarna kuning. Kemudian unsur hara baron. Jika kekurangan unsur hara ini, akibatnya bagian ujung daun memendek. Kemudian kita akan membahas tentang pemupukan. Tidak semua unsur hara tersedia di dalam tanah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman sehingga perlu dilakukannya pemupukan. Pemupukan bertujuan untuk menambah kandungan hara yang dibutuhkan tanaman agar tanaman tumbuh optimal. Apa sih hama dan penyakit dalam pertanian kelapa sawit ini? Berikut hama dan penyakit kelapa sawit. Yang pertama ada ulat api, yang kedua ada ulat kantong, terus tikus, kemudian ada kumbang tanduk, kemudian penyakitnya busuk tandan buah, penyakit tajuk, penyakit busuk pada pucuk. Tanaman kelapa sawit memerlukan kondisi air tanah yang baik agar dapat tumbuh subur dan berproduksi tinggi. Untuk menghindari kelebihan air, maka pada tanah gambur dan daerah rendaman dibuat parit. Agar parit yang sudah dibuat dapat berfungsi dengan baik, diperlukannya untuk perawatan parit. Nah, sekarang kita sudah ada di topik terakhir nih, yaitu tentang pemanenan kelapa sawit nih. Sasaran usaha perkebunan kelapa sawit adalah hasil tandan buah segar yang tinggi dengan rendaman yang tinggi, serta asam lemak bebas yang memenuhi standar pasar dunia. Total produksi TBS per hektar per tahun dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pelaksanaan panen, tunasan, dan transportasi. Cara panen yang baik dan benar sebagai berikut. Yang pertama ada potong TBS yang sudah memenuhi standar dengan menggunakan alat yang tepat. Yang kedua, pelepah yang dipotong waktu panen disusun dengan rapi. Yang ketiga, brondolan dikutip dengan bersih. Yang keempat, tandan dan brondolan diangkut ke THP. Yang kelima ada cabang yang tinggal di pokok harus lebih dari 48 cabang per pokok. Perlu juga nih untuk merawat jalan menuju ke THP. Berikut cara merawat jalan.
Yang pertama, diadakan pemeliharaan secara rutin. Yang kedua, parit harus dibersihkan. Yang ketiga, ada rumput pada bagian bahu jalan harus dibabat tandas. Yang keempat, pelepas sawit dibuang ke sungai supaya jembatan tidak cepat rusak. Demikian beberapa hal yang penting yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.